Assalamualaikum. Wah nih guys, habis COD tadi nih ya sama toko HP dia. Sorry, ini bagnya doang yang iBox. Barangnya masih bukan iBox punya ya, masih Singapura. Dan gua habis ngambil 3 warna dari iPhone 13 mini. Kayak mau jatuh. Kayak yang kemarin gue bilang di video iPhone 12 Pro ini ya, bakal bikin video unboxingnya juga untuk iPhone 13 mini ini. Aslinya pengennya yang warna pink, tapi kata beliau lagi habis yang warna pinknya, banyak banget peminatnya. So yaudah deh, pinjem dulu kenanya yang warna putih ini. Jadi biar sekalian gue mau lihat bedanya juga sama iPhone 12 mini warna putih yang gue punya. Nanti gue buka casingnya nih. Dan terus ini bisa ada warna biru sama warna merah, gimana ceritanya? Ini punya tetangga gue guys. Beneran gara-gara kemarin bikin iPhone 12 Pro, terus temen gue sama bapaknya juga toto pengen. Dan gue tanya ke mereka yang ready warna apa. Ada semua kecuali warna pinknya lagi habis. Dan ya udah si bapak maunya warna merahnya, sedangkan si anaknya temen gue pengennya warna biru ini, biru ember plastik. Masih mirip-mirip loh kalau mata gue ngelihatnya. So itu saya, ini buat teman-teman yang suka sama warna biru ya silakan aja monggo. Kan ya namanya selera orang beda-beda ya. Tapi kalau menurut gue birunya si iPhone 12 ya 12 tapi ya 12 tuh emang kurang sih. By the way, gue juga mau cerita, kan teman-teman juga tahu gue tuh pakainya iPhone 12 Pro. Kenapa sih yang 12 mini tuh masih belum gue jual sampai sekarang? Alasannya yang pertama adalah nih buat bikin konten. Terus yang kedua, gue pengen jadiin si 12 mini ini ataupun 13 mini nanti tuh kayak sebagai arsip aja sih. Gue pribadi gue senang banget sama handphone kecil, compact dan kenceng. Itu jarang banget di tahun sekarang ya, apalagi buat Android cuma adanya Zenfone 8 setahunya gue sampai saat ini. Cuma di Indonesia nggak tahu tuh kabar Zenfone 8 kemana ya. Gue bikin waktu itu cuma dipinjemin, janjinya itu bulan Juli atau Agustus katanya paling telat masuk sini. Kenyataannya sampai sekarang udah mau Oktober tidak masuk tuh Zenfone 8. Ayo dong Asus Indonesia, lu fokusnya sama laptop melulu nih. Tuh kan. Jadi ngelantur guys kalau mau gue tuh ngobrol-ngobrol ya. Mau bahasnya iPhone 13 mini malah larinya ke Asus. Udah langsung aja dari kamera di atas biar lebih detail. Ini dia boxnya dengan hal yang serupa juga, dengan bentuk yang serupa, maksudnya tuh slim ya. Tulisan sininya merah, warna biru, tulisan pinggirnya biru, warna putih. Tuh warnanya silver. Gue kirain rada-rada emas gold gitu. Nah bedanya kayak kemarin ya yang udah gue bahas juga di 12 Pro nih. Bedanya sama 12 mini tuh ya udah nggak ada plastik green peel-nya lagi. Green peel-nya tuh langsung ada di kertasnya. Nih di sebelah sini nih. Terus juga kalau di 12 mini kita dikasih lihat layarnya ya untuk boxnya. Sedangkan kalau yang 13 mini sama kayak yang Pro kemarin kita dikasih lihat bagian belakangnya. Jadi seakan-akan emang buat ngasih tahu aja kalau kameranya sekarang tuh diagonal min, nggak lagi vertikal kayak versi yang lama nih 12 mininya. Ini 128 GB keduanya, merah dan putih. Sedangkan yang birunya ini 256 GB. Gaya temen gua coy. Bapaknya 128 aja cukup. Pertama kita lihat yang mana dulu nih. Gue maunya yang putih ini terakhir aja. Kita lihat yang warna merahnya dulu deh. Gue nggak ada pembandingnya ya guys, by the way. Ini yang untuk produk rednya. Merahnya seperti apa? Oh, merahnya merah hati, bukan merah Ferrari. Tuh seperti ini ya guys. Terus dia untuk frame kameranya beda ya warna merahnya, karena dia juga materialnya kan beda, aluminium. Kalau yang di sini kan ya backdoornya kaca lah. Bagian framenya dia tuh ngedoff gini guys, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Merahnya juga merah candy tone metalik gitu sih, cakep tuh kalau kena cahaya ya. Untuk kitab-kitabnya ada warna merah karena produk red. Yang warna birunya ini kita lihat, birunya masih kayak biru ember nggak ya? Jeng. Oh. Ini birunya lebih muda sih, seingat gua masih lebih muda ketimbang yang 12 seriesnya. Baik 12 mini ataupun 12 Pro. 12 Pro, 12 mini ataupun 12 aja. Biru pinggirannya cakep deh. Metaliknya bagus. Sama nggak sih kayak yang 12? Coba tulis di kolom komentar ya, kali teman-teman punya. Gue nggak punya soalnya yang biru ininya. Ini sumpah yang biru gini gue nggak ada ngeliat mahal-mahalnya nih iPhone. Maaf ya, namanya juga selera guys. Masa dipaksain kalau emang nggak suka gitu loh, ataupun nggak seneng. Nah ini kalau yang biru isi dalamnya ya kayak sama aja sih. Nah, ada stikernya juga. Kalau yang merah produk red. Udah bedanya ini doang. Nah kalau yang biru tuh kayak cuma dapat 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau produk red nambah satu lagi nih. Ini ada bacaannya. Silahkan di pause aja. 1, 2, 3.
Oke, sekarang yang putihnya kita buka ya. Jeng jeng. Oh, ini putihnya lebih suci guys. Enggak. Maksudnya dia lebih putih, putih ngeblok banget sih. Kayak apa ya, warnanya tuh kayak 00000 gitu, udah putih banget nih. Nih, lihat ya, gue buka nih yang iPhone 12 mini gua. Aduh, ada AWW-nya, bentar. Nih gua lepas dulu semuanya. Ya, nih guys, AWW-nya nggak jadi gue lepas. Yang ini aja, frame kameranya yang gue lepas. Nah, ini tuh sebenarnya secara kasat mata kelihatan beda sih. Yang 12 mini dia tuh agak ke kuning-kuningan gitu. Dan kuningnya tuh emang beneran kayak apa ya, off white gitu sih. Bukan karena kemakan umur ya, dia udah hampir setahun umurnya dipakein casing dulu terus berubah warna. Enggak. Emang kayak gini, gue masih inget banget dari awal tuh ya, putihnya emang nggak putih banget sih iPhone 12 mini. Dan ini juga terpampang jelas di bagian frame kameranya serta modul lensanya juga. Dia lebih gede ya. Lingkaran frame kamera di iPhone 12 mini itu lebih kecil ketimbang lingkaran di kameranya iPhone 13 mini. Tuh, terus kalau teman-teman perhatiin juga modul lensanya lebih gede loh. Nih yang buletan kecilnya ini, yang lensanya pokoknya ya. Ini 13 mininya lebih gede sih. Intinya kita tuh nggak bisa pakai casing bekasan yang lama guys. Ini casing iPhone 12 mini gua. Ini buka aja dulu. Kalau yang ini kan nanti gua sekalian tes. Secara dimensi sama, cuma bagian frame kameranya nggak bisa. Jadi gua harus merevisi kata-kata gua di video yang pas gua belum pegang barangnya si iPhone 13 mini ini. Kirain bisa pakai casing lamanya dari iPhone 12 mini, ternyata tidak bisa guys. Fix. Jadi teman-teman yang punya iPhone 12 series apapun itu casingnya, terus teman-teman ganti ke iPhone 13 series, itu nggak ada yang bisa dipakai lagi semuanya guys, mesti ganti. Karena ya di modul kameranya ini udah ketahuan beda ya. Lensanya buletannya sama nggak sih gedenya nih mereka? Oh enggak sih, yang Pro masih lebih gede. Yaudah, ini gua nyalain dulu sebentar ya. Terus install Antutu aja dulu sama nyetinginnya barengan sama si 12 mini ini. Ini dia 13 mininya yang kanan ya, yang kiri 12 mini. Perbedaannya kalau dari UI-nya, UI-nya mah sama. Maksudnya ini settingannya nih ada widgetnya di bagian home sini. Nah, langsung aja kita ke Antutu ya, dapat skornya tuh masing-masing segini. Tuh, bedanya nggak begitu jauh ternyata kalau di iPhone yang mininya ya. Ini 712 ribuan, kalau di 13 mini 799 ribuan. Ya elah, anggap aja udah 800 ribu nih skornya kalau si 13 mini ya. Oke, sekarang ke bagian kameranya. Ini perbedaannya kalau di bagian foto sih yang gue pegang begini nih. Di 13 mini dia ada 0,5 sama 1 kali. Terus kalau yang di 12 mini ada 1x, 0,5x nya di satu tombol yang sama. Mungkin karena gue belum diupdate kali ya. Kalau ke kiri ada video, sama-sama video. Nah, sedangkan kalau 13 mini dia ada cinematic mode-nya. Sisanya sama semua, slow mo, time lapse gitu-gitu. Oh, sama ada satu lagi yang beda. Ini jadi kalau kita ke bagian foto sini ya, terus ditarik ke atas. Nah, lihat deh. Yang 13 mini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7 settingan. Sedangkan kalau yang 12 mini cuma ada 6 settingan aja. Yang bikin beda dari 13 mini adalah nih menu yang ini, customize kameranya. Jadi teman-teman mau yang standar, rich contrast dengan tone-nya -50, terus vibran kayak gitu-gitu, lebih sukanya yang mana gitu sih. Jadi kayak apa ya, kayak tone, kayak efek kayak gitu aja sih sebenarnya. Teman-teman tuh ngikutin seleranya aja maunya yang mana. Mau lihat contoh foto sama sinematiknya ya monggo aja. Oke, ini pakai lensa depannya atau kamera selfie-nya buat cinematic mode ya. Gimana, Bu? Ya, panggil Zilsa. Zilsa. Ji. Belepotan. Jorok. Jorok banget makan mie belepotan. Dimasukin lagi. Nah, kalau yang ini kamera belakangnya. Coba deh. Oi, makan apa? Mie. Shopping mami. Abis. Ya ampun.
Nah, terus ini juga guys, bisa dilihat ya notch-nya bedanya segini. Bezelnya sih kiri kanan atas bawah sama aja. Ya 20%-nya lumayan lah. Apalagi di handphone yang kecil compact begini kelihatannya makin kayak ya asik aja sih kalau mata gue ngeliatnya. Tapi yang jelas earpiece-nya juga pindah ya. Nih kalau yang 13 mini dia earpiece-nya mepet sama frame-nya. Sedangkan kalau yang 12 mini dia masih agak jauh jaraknya si earpiece dengan frame-nya. Oke, itu dia tadi ya sampel dari kameranya si iPhone 13 mini ini. Gue belum bisa compare sama iPhone 12 mini, terus juga belum bisa ngasih kesimpulan gimana-gimana. Ya pokoknya intinya bagus aja. Masa iya sih? Ini handphone ngomong-ngomong harganya 14.500.000, start from dari segitu 14.500 untuk yang 128 GB di toko Happedia. Kalau teman-teman ada dananya, pengen buru-buru juga, pengen yang versi global, lama banget nungguin yang resminya gitu ya. Kemungkinan sih bulan Desember. Pas momen-momen Natal biasanya kayak gitu, dan pengen beli yang global, yaudah cari aja si toko Happedia atau langsung aja klik di deskripsi di bawah. Kesimpulannya sih kalau menurut gua, kalau gua udah punya iPhone 12 mini, apakah gua ganti ke 13 mini? Ya, alasannya kalau gua sih karena demen yang compact, bisa buat konten juga, terus buat arsip. Ya buat arsip sendiri aja, ini dipakai nggak dipakai yang penting punya aja buat comparean nanti ke depannya juga. Kalau misalkan ada lagi Android lain yang akhirnya ikut-ikutan ngeluarin handphone yang kencang dan compact, mungkin bisa saingan sama Zenfone 8 juga, jadi bisa disandingin bareng. Jadi gue lebih prefer kayak gitu. Terus juga kan katanya ini baterainya juga lebih kuat gitu ya dibanding yang iPhone 12 mini, ya nanti kita cek juga. Tapi yang pasti untuk review 13 mini ini kayaknya bakalan belakangan, karena gue lebih ngeduluin yang 13 Pro nya dulu. Ini video panjang banget jadinya kayak kena curhat, cuma ya balik lagi soalnya kan kalau unboxing begitu-begitu aja, jadi lebih enakan kalau kita tuh kayak ngobrol begini aja, iya nggak? Paling segini aja ya video unboxing kita buat iPhone 13 mini dengan 3 warna yang gue punya ini. 2 beli sendiri, sedangkan yang satunya ini pinjaman. Sekali lagi terima kasih banget buat toko Happedia yang udah rela ini handphonenya gue unboxing dan gue pinjam. Jangan lupa warna pinknya di keep satu ya, yang 128 GB aja, nggak usah yang 256 kebanyakan. Teman-teman lebih suka yang mana? Mau yang merah ataupun mau yang biru ataupun yang putih ataupun yang pinknya, terserah selera kalian. Be wise aja jajannya, pakai duitnya di zaman sekarang ya. Maksudnya di masa sekarang, pandemi belum selesai. Buat jaga-jaga, buat dana kesehatan jauh lebih penting sih ketimbang beli handphone yang sebenarnya bentuknya juga begini-begini aja, fiturnya juga enggak apa ya, enggak bikin penasaran banget lah ibaratnya. Dan ya udah lebih kenanya ke keinginan aja sih kalau menurut gua, bukan ke kebutuhan. Coba berpikir lagi dengan bijak, teman-teman tuh butuh banget atau enggak iPhone 13 series, atau kayak cuma kepengen doang. Ingat, masyarakat Indonesia itu lebih FOMO ya. FOMO itu fear of missing out. Jadi selalu ketakutan kalau misalkan enggak jadi yang pertama. Dan menurut gue itu adalah musuh terbesar di generasi kita zaman sekarang. Be wise aja, ingat mana yang butuh, ingat mana yang cuma pengen aja. Karena gue dan beberapa teman-teman reviewer gadget yang gue kenal juga sejatinya tuh kita tidak memberikan racun ke teman-teman, tapi lebih memberikan informasi. Dikala teman-teman itu belum pegang produknya, kami yang punya apa ya, ibaratnya punya akses buat pegang duluan, ya udah kita kasih tahu kayak gimana produknya, manfaatnya gimana, berguna atau enggak di kehidupan sehari-hari, dan silakan disimpulkan sendiri karena ujung-ujungnya adalah duit teman-teman sendiri yang bisa dipikirkan penggunaannya lebih bijak. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.